Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julianto Eka Saputra, mahasiswa Teknik Informatika. Di sini saya akan presentasi tentang arsitektur dan organisasi komputer. Berikut ini hasil yang akan saya presentasikan. Yang pertama itu pendahuluan, latar belakangnya, pentingnya arsitektur dan organisasi komputer. Menerangkan mengapa pemahaman tentang arsitektur dan organisasi komputer merupakan hal yang sangat penting dalam dunia teknologi. Bisa mencakup topik seperti bagaimana arsitektur komputer mempengaruhi kinerja sistem dan aplikasi, serta bagaimana organisasi komputer membentuk struktur internal dari suatu sistem komputasi. Memberikan gambaran tentang perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa, mengapa pemahaman arsitektur dan organisasi komputer menjadi semakin krusial seiring perkembangannya teknologi tersebut. Tujuan makalah itu untuk menguraikan tujuan utama dari penulisan makalah ini, misalnya apakah bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang konsep arsitektur dan organisasi komputer, menganalisis perkembangan terkini dalam bidang ini, atau menggali implikasi masa depan dari penelitian dan perkembangan saat ini. Ruang lingkup masalahnya mendefinisikan batasan-batasan topik yang akan dibahas dalam makalah. Ini bisa mencakup batasan waktu, misalnya sejarah komputer dari tahun X hingga sekarang. Cakupan topik tertentu seperti fokus pada arsitektur prosesor atau organisasi memori. Oke, kita lanjut. Sejarah perkembangan arsitektur dan organisasi komputer. Yang A, generasi komputer, generasi pertama hingga generasi terkini. Pemaparan perkembangan komputer dari generasi awal hingga masa kini mungkin dimulai dengan komputer tabung vakum pada era 1940-an sebagai representasi dari generasi pertama, kemudian bergeser ke transistor pada generasi kedua, integrasi sirkuit pada generasi ketiga, hingga penggunaan mikroprosesor dari teknologi terkini pada generasi terkini. Ciri-ciri utama setiap generasi. Analisis terperinci mengenai ciri-ciri yang membedakan setiap generasi komputer ini bisa mencakup ukuran fisik, kemampuan pemrosesan, kecepatan, dan inovasi teknologi kunci yang muncul pada setiap fase. Contohnya, pengenalan konsep batch processing pada generasi kedua atau kemampuan multiprocessing pada generasi terkini. Berikutnya itu melejitnya prosesor multicore, keuntungan dan tantangan. Pemaparan keuntungan dari penggunaan prosesor multicore seperti peningkatan kinerja dan efisien energi. Di samping itu juga membahas tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan dan mengoptimalkan aplikasi untuk memanfaatkan potensi dalam penuh dari arsitektur multicore. Dampak pada arsitektur komputer. Analisis dampak dari adopsi prosesor multicore terhadap arsitektur komputer secara keseluruhan, mungkin termasuk perubahan dalam desain perangkat keras, manajemen sumber daya, dan paradigma pemrosesan yang berkaitan dengan keberadaan prosesor multicore. Yang ketiga itu dasar-dasar arsitektur dan organisasi komputer. Definisi arsitektur komputer. Komponen komputer utamanya. Penjelasan rinci tentang komponen-komponen kunci dalam arsitektur komputer. Ini mungkin mencakup CPU, ALU,
unit kendali, registry, bus data, dan bus kontrol. Memahami peran dan fungsionalitas setiap komponen membentuk landasan untuk memahami cara sistem bekerja. Fungsi masing-masing komponen, yaitu analisis mendalam tentang fungsi dan peran setiap komponen dalam arsitektur komputer. Misalnya, bagaimana CPU melakukan eksekusi instruksi, bagaimana unit kendali mengatur aliran instruksi, dan bagaimana registry digunakan untuk penyimpanan sementara data. B. Definisi organisasi komputer. Tata letak dan hubungan antar komponen. Penjelasan tentang bagaimana komponen-komponen tersebut diatur dan terhubung satu sama lain. Ini mencakup tata letak fisik dan logis, seperti di mana CPU ditempatkan dalam motherboard dan bagaimana bus menghubungkan berbagai komponen. Tata letak ini dapat mempengaruhi kinerja dan efisien keseluruhan sistem. Koordinasi kerja komponen. Penjelasan mengenai cara komponen-komponen tersebut saling berinteraksi dan berkoordinasi untuk mengeksekusi instruksi. Misalnya, bagaimana unit kendali mengirimkan sinyal kontrol ke ALU dan melakukan operasi aritmatika, atau bagaimana data dipindahkan melalui bus data. Memahami koordinasi ini penting untuk memahami alur kerja sistem komputer secara keseluruhan. Berikutnya itu perkembangan terkini dalam arsitektur komputer. Dasar-dasar komputasi kuantum. Penjelasan konsep dasar komputasi kuantum termasuk prinsip-prinsip superposisi dan entanglement, memberikan pemahaman tentang qubit sebagai unit dasar dalam komputasi kuantum dan cara pengolahan informasi menggunakan prinsip-prinsip fisika kuantum. Potensi dampak pada arsitektur komputer. Analisis mengenai potensi dampak pengembangan komputasi kuantum pada arsitektur komputer konvensional mungkin mencakup kecepatan pemrosesan yang jauh lebih tinggi, penanganan masalah kompleks, dan perubahan paradigma dalam pemrograman dan algoritma. Kesimpulannya itu, tantangan dan peluang di masa depan. Merangkum tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan arsitektur komputer ke depan ini bisa melibatkan perubahan teknologi, kebutuhan akan daya komputasi yang lebih tinggi, atau kendala baru yang muncul sering pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Implikasi makalah terhadap pengembangan teknologi umum. Menyoroti implikasi makalah ini terhadap pengembangan teknologi komputer secara keseluruhan ini bisa mencakup kontribusi terhadap pemahaman umum, rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, atau bahkan penerapan praktis dalam industri. Baik, sekian dari makalah yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.